Kembali saya sampaikan bahwa sekecil apapun angka kasus yang ada, jika tidak ditindaklanjuti baik dengan tracing maupun treatment yang tepat, maka akan memperluas penularan. Oleh karena itu, jika ada kasus positif, maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan desinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat. Saya pribadi yang maunya PTM ya secepatnya, segera mungkin gitu. Pandemi belum usai, tetapi pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Pro kontra pun muncul dari kebijakan ini. Ada anggapan kebijakan ini prematur, lahir saat kondisi belum teratur. Akibatnya, dugaan muncul klaster baru COVID-19 dari pembelajaran tatap muka berembus kencang di masyarakat luas. Para orang tua pun ikut was-was. Data dari covid19.go.id menunjukkan hingga 28 September 2021, sebanyak 13% anak-anak di Indonesia dengan rentang usia 0-18 tahun terpapar COVID-19. Untuk itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan pandangan terkait pembukaan sekolah. Salah satunya, anak yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka adalah anak yang sudah masuk usia wajib vaksin dan telah menerima vaksin COVID-19. Yang saya lihat kebanyakan kami berbicara sama beberapa sekolah, khususnya di Jakarta mas ya. Yang nggak ketemu itu kebanyakan sekolah yang tutup karena nggak ketemu antara guru dan orang tua. Sedangkan anak-anak di tengah, anak-anak tuh yang gini, saya butuh stimulasi, saya butuh pembelajaran, tapi orang tua sama guru nggak ketemu. Dimana mungkin gurunya nggak memberikan desain pembelajaran yang baik, orang tua pengen PTM, atau orang tua pengennya gimana nggak ketemu. Akhirnya udah anak-anak, saya bisa katakan anak-anak yang menjadi korban. Kenapa? Karena mereka yang harusnya mendapat stimulasi atau hak mereka untuk belajar jadi tertunda. Pembelajaran tatap muka dianggap sebagai cara paling baik untuk anak bisa efektif belajar. Sementara pembelajaran daring dianggap sebagai cara paling ideal untuk dilakukan saat pandemi masih melanda negeri ini. Kalau saya boleh mengatakan, pandemi ini harapan kita udah usai mas, bisa cepat selesai. Tapi saya percaya banget program daring ini akan ada terus mas. Kita akan PTM, tapi program daring ini akan terus ada. Karena ini sangat bisa menjangkau banyak anak-anak, sangat bisa memungkinkan pendidikan itu semakin merata. Pembelajaran daring bisa jadi sulit dilakukan orang tua, apalagi jika tidak dibekali segudang kesabaran. Tak heran, ada juga yang menganggap pembelajaran daring tidak efektif bagi anak. Hal ini yang mendorong sebagian orang tua lebih memilih pembelajaran tatap muka untuk anaknya. Kita pribadi sebagai orang tua ini kan bukan tenaga pendidik ya, maksudnya bukan orang yang bukan orang yang memang belajar bagaimana mengajar gitu, mengajar di sekolah misalnya gitu. Bukan juga orang yang tahu gimana cara ngasih materi ke anak-anak gitu, apalagi anak yang TK gitu kan TK kan kalau anak saya kan, jadi susah gitu. Maksudnya kita tidak tahu bagaimana mengajarkan anak-anak, juga tidak tahu bagaimana materi itu dibuat supaya anak-anak itu paham gitu. Jadi kita cuma punya modal pengetahuan pribadi dari pendidikan yang kita terima selama ini gitu, tapi bukan sebagai tenaga pengajar ya. Yang jelas, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan jika semua pelakunya patuh pada protokol kesehatan ketat yang berlaku. Nah, orang tua adalah raja terakhir ibarat dalam permainan. Keputusan terbaik untuk anak ada di tangan orang tua. Kedisiplinan tentu jadi hal yang utama.